Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Knoxville adalah sebuah kota yang terletak di timur Sungai Tennessee. Di pusat kotanya terdapat marketplace yang dipenuhi dengan bangunan dari abad ke-19 yang sekarang digunakan penduduk menjadi toko-toko dan restoran. Di sana juga ada museum sejarah besar yang bernama East Tennessee Historical Society and Museum. Museum ini memiliki pameran interaktif seni, tekstil, dan artefak perang saudara. Di kota ini juga ada benteng James White, di mana benteng ini dibangun oleh James yang merupakan tokoh pelopor Amerika pada tahun 1786. Dia juga dikenang sebagai pendiri kota Knoxville. Kota yang juga merupakan rumah bagi orkestra simfoni tertua di Tennessee Selatan ini memiliki beberapa kuliner khas daerah selatan yang menarik untuk dinikmati para wisatawan. Seperti country ham. Bisa dibilang ini adalah makanan Tennessee yang paling terkenal. Hamnya cuma ditaburi garam dan bisa disajikan dengan direbus, dipanggang, atau digoreng. Lalu ada kue fried pie yang berupa pie goreng yang berisi buah-buahan. Berbeda dengan pie-nya McDonald's, pie goreng ini berisi buah apel, persik, dan buah beris yang direbus dengan gula di dalam kulit pie-nya. Penduduk Knoxville juga menyukai fried catfish, sebuah hidangan ikan air tawar khas selatan yang sering disajikan dengan makanan pendamping seperti khas papis yang terbuat dari adonan tepung jagung yang dibentuk bulat-bulat lalu digoreng sampai renyah. Selain itu, ada steak cake yang terbuat dari lapisan tipis adonan kue dengan potongan buah apel di antara lapisannya. Secara tradisional, kue ini dipanggang di atas wajan besi cor. Adonan kue ini sendiri dibuat dengan sirup gula tebu. Tekstur kuenya renyah, mirip dengan kue kering atau biskuit. Legenda mengatakan kalau kue ini pada awalnya adalah kue yang sering disajikan pada tradisi pernikahan. Tamu masing-masing akan membawa lapisan dan jumlah lapisan mewakili tingkat popularitas pengantin wanitanya. Nah, di kota inilah lahir Savannah atau nama lengkapnya Savannah Grace Copeland pada tanggal 3 September 2011. Savannah memiliki saudara kembar yang bernama Casey. Dia juga memiliki kakak laki-laki bernama Britain dan orang tua yang penuh kasih yaitu Michael dan Amanda. Savannah adalah anak yang cukup pemalu. Dia tidak keberatan menghabiskan waktunya sendirian. Dia sangat mandiri, tapi sering meluangkan waktu bersama ayahnya. Sehari-harinya Savannah suka mendengarkan musik, melihat acara seni dan film horor. Akan tetapi ada satu hal yang sangat dia cintai lebih dari apapun, dan itu adalah senam tumbling. Seperti kebanyakan gadis lainnya, Savannah mulai mengikuti senam dari usia muda. Makanya pada saat dia masuk sekolah menengah, dia memilih masuk ke Powell Middle School. Di sana, Savannah mengikuti ekstrakurikuler cheerleader. Orang tuanya bahkan memberinya pelajaran privat senam tumbling. Savannah melakukan kedua hal itu dengan sangat serius. Dan cheerleader benar-benar mengubah Savannah yang pada awalnya pemalu menjadi anak yang supel dan ceria. Pelatihnya mengatakan kalau Savannah bisa berlari dan melompat di sekitar gadis-gadis lainnya. Selama latihan dia terlihat senang dan ingin selalu menjadi orang yang membawa megafon besar selama pertandingan. Selain itu, Savannah juga unggul dalam olahraga lain seperti karate. Dia juga dikenal sebagai siswa hebat di sekolahnya. Di usianya yang baru ke-13, Savannah sudah mempunyai impian untuk bisa melanjutkan kuliah ke Universitas Tennessee dan mengambil jurusan antropologi forensik. Suatu pagi di tanggal 22 Oktober 2024, hari itu tampak seperti hari-hari biasanya. Michael, ayahnya Savannah, selalu bangun lebih awal dari semua orang di rumah. Dia juga punya kebiasaan berangkat kerja sebelum semua orang bangun. Pagi itu ketika Michael sampai di kantor, dia mendapat telepon dari ibu Savannah yang mengatakan kalau dia nggak menemukan Savannah di tempat tidurnya. Begitu Michael mendengar ini, dia langsung pulang ke rumahnya. Michael merasa cemas karena belum pernah Savannah menghilang dari rumah. Selama ini Savannah anak yang baik dan selalu menuruti pada kedua orang tuanya. Dia nggak pernah pergi sampai malam, dia juga selalu di rumah. Jadi, kenapa istrinya melaporkan kalau anaknya tidak ada di kamar tidurnya? Kemana Savannah pergi? Untungnya, Michael ingat kalau dia telah memasang aplikasi Live 360 di telepon Savannah. Jadi tentu saja itu adalah langkah pertama mereka, memeriksa aplikasi dan melihat apakah mereka dapat menemukan Savannah. Anehnya ketika mereka pertama kali membuka aplikasi, alat itu menunjukkan kalau Savannah berada di dekat lokasi mereka. Sehingga kedua orang tua Savannah langsung berlari keluar rumah untuk mencari Savannah di area yang dikatakan aplikasi tersebut. Sambil terus mencoba menelpon Savannah, mereka berteriak-teriak memanggil Savannah. Sayangnya, telepon Savannah kemudian mati.
sehingga mereka tidak dapat menghubunginya dengan menelpon atau mengirim pesan. Michael dan Amanda bahkan juga mengetuk pintu para tetangga dan meminta mereka untuk memeriksa rekaman kamera CCTV rumah mereka. Siapa tahu bisa terlihat Savannah di kamera CCTV para tetangganya. Dari aplikasi yang sudah dipasang di HP Savannah, diketahui Savannah menghilang antara tengah malam sampai jam 2.30 pagi. Tetapi karena teleponnya mati, mereka tidak dapat menemukan lokasi persisnya. Setelah beberapa jam, dengan bantuan para warga dan juga polisi setempat di sore itu, akhirnya mereka mendengar suara sirene dari kejauhan. Dan mereka langsung tahu bahwa Savannah telah ditemukan. Namun malangnya, Savannah yang baru berusia 13 tahun itu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernafas di lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, yaitu di sebuah jalan yang terletak di belakang kolam renang umum dekat sekolah menengah Powell. Dia ditemukan oleh seseorang yang baru saja berjalan melewati jalan tersebut. Dilihat dari luka-lukanya, Savannah telah ditikam beberapa kali dengan menggunakan pisau saku. Dan sayangnya, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkannya saat itu. Ini merupakan mimpi buruk bagi Michael dan Amanda. Apalagi malam sebelumnya, mereka baru saja mendukung putri mereka yang cantik mengikuti pertandingan basket dari tribun. Benar-benar sangat tragis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pelakunya adalah seseorang yang mereka kenal. Malakia Lemar Harris, seorang anak cowok berusia 15 tahun, akhirnya berhasil ditangkap dan langsung didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 pada pukul 4.45 sore. Malakia bukan hanya seseorang yang mereka kenal, tetapi juga seseorang yang mereka sambut di rumah mereka. Michael dan Amanda sangat menyukai Malakia. Mereka bahkan peduli sekali dengan anak itu. Makanya Malakia sering beberapa kali main ke rumah Savannah. Selama ini Malakia tinggal bersama kakeknya dan saudara-saudaranya. Dalam beberapa jam setelah detektif menetapkan Malakia Harris sebagai tersangka, dia dibawa ke pusat penahanan remaja Richard L. Bean Juvenile Detention Center. Dan karena dia baru berusia 15 tahun, yang secara hukum masih di bawah umur, kasusnya akan ditangani di pengadilan anak. Tetapi mungkin akan diubah oleh jaksa. Karena ada sidang yang pada tanggal 13 November, di mana jaksa menyatakan niat mereka untuk mengadili Malakia sebagai orang dewasa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh keluarga Savannah. Walau nggak mudah bagi mereka untuk menyeret pelaku yang usianya masih berusia 15 tahun ke pengadilan dewasa, tetapi jaksa bersedia untuk memperjuangkannya. Hakim pertama-tama perlu mendengar bukti-bukti yang memberatkannya. Dan kemudian tentu saja mereka perlu mengevaluasi kesehatan mental Malakia. Dan ini semua adalah hal-hal yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Jadi walaupun untuk sementara ini, Malakia masih ditahan di pengadilan anak-anak karena usianya. Namun negara mengumumkan untuk segera memindahkan kasus ini ke pengadilan orang dewasa. Hakim mengatakan ada beberapa langkah hukum yang harus dia lalui sebelum remaja ini dapat dipindahkan. Yang pertama, negara harus dapat membuktikan apa penyebab Malakia melakukan kejahatan itu. Yang kedua, mereka harus memeriksa status kesehatan mental Malakia. Dia mungkin akan menjalani evaluasi psikologis yang bisa memakan waktu berminggu-minggu atau hingga berbulan-bulan. Yang ketiga, hakim harus menentukan secara hukum apakah dengan membiarkan Malakia tetap di pengadilan anak atau memindahkannya ke pengadilan orang dewasa bisa bermanfaat buat masyarakat di kota itu. Karena takutnya nanti ada kejadian serupa lagi. Jadi pemerintah ingin memberi efek jera pada anak-anak usia remaja yang nekat melakukan pembunuhan. Apabila Malakia hanya mendapatkan pengadilan anak, maka kemungkinan besar dia akan dibebaskan hanya dalam beberapa tahun saja. Di sisi lain, jika dia masuk ke pengadilan orang dewasa, dia akan menghadapi 15 hingga 25 tahun hukuman penjara. Pengadilan diberi waktu hingga 14 Januari untuk menentukan apakah Malakia akan diadili sebagai orang dewasa atau tidak. Untuk sementara, bahkan sampai sekarang, polisi belum mengungkapkan komunikasi yang terjadi pada malam itu antara Savannah dan Malakia yang menyebabkan dia bertemu dengannya. Mereka juga belum berbagi kemungkinan motif. Padahal, jelas ini adalah dua hal yang sangat ingin diketahui orang banyak. Ketika kasus ini pertama kali tersebar di media, mereka bahkan tidak menyebutkan nama Malakia secara publik. Walaupun pada akhirnya setelah polisi bersedia membocorkan nama Malakia, mereka tetap tidak mau merilis foto Malakia. Jadi, banyak tanda tanya di antara warga. Kenapa Savannah keluar tengah malam? Dan buat apa dia ketemu dengan Malakia? Terus kenapa Malakia membunuhnya? Namun biar begitu,
Warga tetap berusaha menahan diri dengan tidak bertanya-tanya di depan keluarga Savannah yang lagi berduka. Mereka terus-menerus memberi dukungan moral, support, dan juga penghormatan terakhir kepada Savannah. Dimulai dari tim cheerleadernya. Karena mereka telah melakukan banyak hal bersama, jadi selama 2 minggu setelah Savannah tewas, mereka semua bermain cheerleader buat Savannah. Mereka juga memutar rekaman suara Savannah di awal rutinitas latihan mereka. Jadi semua terasa seperti Savannah masih menjadi bagian dari tim tersebut meskipun dia sudah pergi. Pelatih mereka yang bernama Courtney Groom mengatakan tragedi itu telah mengubah timnya yang terdiri dari siswa sekolah menengah menjadi jauh lebih kuat dari yang dia kira. 2 minggu setelah kematian Savannah, tim sorak Palmex harus ikut berkompetisi. Dan untuk menghormati Savannah, mereka keluar dan membeli kaos The Leper biru yang Savannah sukai. Mereka sengaja tidak menyentuh megafon, karena itu kebiasaan Savannah. Mereka gak ingin ada yang menggantikan tugas Savannah dalam memberi semangat melalui megafon. Teman-teman Savannah bahkan berusaha mencari rekaman suara Savannah ketika berteriak dengan megafon, lalu memutarnya, sehingga Savannah masih dapat mempertahankan posisinya dalam tim cheerleadernya. Suara Savannah akan selalu hidup dalam tim tersebut. Semua hal indah ini telah dilakukan gadis-gadis muda tersebut untuk menghormati Savannah yang mereka sayangi. Dan tidak hanya itu, mereka juga membuat penghargaan atas nama Savannah yang akan diberikan kepada seseorang di tim tersebut setiap tahunnya. Penghargaan itu akan diberikan kepada orang yang paling mewujudkan karakter Savannah yang pemberani dan bersemangat. Dan bukan hanya timnya saja yang melakukan seperti ini. Bahkan ketika keluarga Savannah pergi ke pertandingan basket untuk mendukung para siswa di sekolah Savannah bertanding, para pemandu sorak tim lawan membawa bunga untuk keluarga mereka. Gereja lokal di tempat mereka juga membangun salib yang indah untuk mengenang Savannah. Salib itu sekarang berada di sepanjang jalan setapak, tempat di mana hidup Savannah direnggut darinya. Pada pertengahan November, para tetangga Savannah memutuskan untuk mulai memasang lampu biru di teras mereka sebagai simbol Savannah. Simbol dukungan itu awalnya dimulai dengan hanya beberapa rumah saja yang mau menyalakannya. Tetapi dengan cepat kemudian berkembang menjadi lebih dari 50 rumah. Michael mengatakan suatu saat dia ingin duduk berhadapan dengan pembunuh putrinya dan bertanya kepadanya, mengapa dia membunuh Savannah? Terutama setelah semua hal yang mereka lakukan untuknya. Sungguh menyakitkan bagi Michael harus kehilangan putri yang dia cintai. Keluarga Savannah juga membuat halaman GoFundMe untuk membantu pemakaman Savannah, dan pada saat ini mereka telah mengumpulkan hampir 52.000 US dollar dari target 60.000 US dollar. Semoga saja dana yang mereka butuhkan cepat terkumpul dan keadilan buat Savannah cepat mereka dapatkan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Thanks for being with us today for WVLT News at 4. I'm Brittany Tarwater. The body of the 13-year-old girl was found on a path in the Broad Acres subdivision, this in Powell, yesterday, right around 4:45. Sheriff Tom Spangler says the suspect, a 15-year-old boy, was arrested last night at 9 o'clock. Authorities are not releasing the victim's name. They are not releasing how she died. And they are not right now releasing a possible motive. Yesterday, we learned the 15-year-old suspect being charged with second-degree murder. Today in court, prosecutors told the judge that the suspect stabbed the victim multiple times, and the suspect is now being held without bond until his trial starts.